Oke, Assalamualaikum semua. Ya, kita masuk di pertemuan terakhir. Kita akan review materi untuk ujian akhir nanti, untuk UAS nanti. Ya, Ibu akan share screen materi kita mulai dari UTS sampai pertemuan terakhir. Oke. Oke, Ibu ambil ini. Apa semuanya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah bisa ngeliat ya? Nah, oke. Di sini, sebentar ya. Oke. Nah, materi yang Ibu ajarkan itu dimulai dari pertemuan sebelum UTS, tapi materinya kita udah masuk UTS ya. Ini tentang merancang dan mengelola komunikasi pemasaran integrasi ya. Nah, materi untuk persiapan UAS itu ada 6 ya. Yang pertama tentang komunikasi pemasaran terintegrasi, kemudian komunikasi massa, kemudian yang ketiga komunikasi pribadi, kemudian ada memperkenalkan penawaran pasar baru, setelah itu materi tentang pasar global, kemudian yang terakhir itu tentang bagaimana mengelola organisasi pemasaran holistik ya. Semua Anda sudah mendownload materi yang dari awal Ibu berikan. Mohon diaktifkan suara dan videonya ya. Oke. Ya, Bu. Oke, sudah ya. Nah, kemungkinan soal objektif, jadi Anda pahami materi yang sudah Ibu berikan. Nah, kalau untuk esai, Anda bisa gunakan tugas-tugas yang pernah Ibu berikan sebagai reminder. Mohon itu sangat memperhatikan cara Anda menjawab tugas-tugas tersebut kalau misalnya Ibu berikan soal dalam bentuk esai ya. Oke. Nah, kita masuk untuk materi pertama setelah UTS, Ibu akan review sedikit ya. Nah, ini kan tentang merancang dan mengelola komunikasi pemasaran terintegrasi ya. Nah, ada video tugas yang Ibu berikan ya. Nah, kemudian Ibu minta Anda kerjakan tugasnya untuk mencari tahu jika Anda sebagai jakma, kemudian tindakan apa yang Anda lakukan, Anda kaitkan dengan topik perkuliahan tentang merancang dan mengelola komunikasi pemasaran terintegrasi. Ya. Oke. Kemudian untuk Anda ketahui komunikasi pemasaran ini merupakan sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, memujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung dan tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Ya, nah ibaratnya komunikasi pemasaran ini mempresentasikan bagaimana suara perusahaan dan mereknya kemudian dalam membangun hubungan dengan konsumen. Oke, nah untuk aktivitas pembelajarannya ya, nah ini ada ini ya, nih. Anda diminta untuk mampu mengaplikasikan konsep komunikasi pemasaran. Oke, nah tugasnya adalah bentuk dari video tersebut. Kemudian kita masuk pertemuan berikutnya tentang bagaimana mengelola komunikasi massa. Oke, nah ini komunikasi massa adalah proses di mana organisasi media membuat dan menyebarkan pesan kepada khalayak banyak ya. Kemudian komunikasi massa itu paling umum adalah bagaimana cara penyampaian pesan yang sama kepada jumlah besar orang dan dalam waktu serempak melalui media massa. Ya, nah komunikasi massa itu dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan media online.
Oke. Nah, kemudian ada tugas ya. Tugasnya ini sebentar ya. Ibu share. Komunikasi massa itu, nah ini dia ya. Di sini diharapkan Anda mampu merancang mengelola komunikasi pemasaran terintegrasi yang terdiri dari komunikasi massa dan pribadi. Oke. Nah, yang terdiri dari komunikasi massa itu ada iklan, promosi penjualan, acara, dan pengalaman, kemudian hubungan masyarakat. Waktu itu tugas Anda adalah untuk mengupload di IG masing-masing contoh dari komunikasi massa ya. Kemudian sudah kita bahas juga di WhatsApp group, sudah Ibu nilai juga tugas Anda luar biasa, bagus-bagus semuanya ya. Kemudian, oke, waktu kita 10 menit lagi, kemudian ada komunikasi pribadi ya. Nah, komunikasi pribadi terdiri dari pemasaran langsung, word of mouth, dan penjualan personal. Contohnya juga sudah, oke. Lanjut ya. Kemudian ini sebentar ya. Masuk ke memperkenalkan penawaran pasar baru. Oke. Nah, Ibu waktu itu minta Anda kerjakan tugas apa saja contoh dari kegagalan dari produk baru. Nah, itu biasanya faktor-faktornya itu ada 6 poin ya. Kelangkaan ide, terus bagaimana pasarnya tidak terfragmentasi, kemudian batasan sosial dan pemerintah, lalu ada biaya pengembangan, kemudian kelangkaan modal, kemudian waktu pengembangan yang dibutuhkan lebih pendek. Sama halnya dengan tugas, Ibu minta Anda share ke Instagram apa saja contoh bentuk dari kegagalan produk baru. Nah, kemudian masuk ke pasar global, ya. Ini ada beberapa poin mengapa Anda harus mempelajari bagaimana masuk ke dalam pasar global. Ya, terakhir itu bagaimana mengelola organisasi pemasaran holistik. Oke, nah mungkin dari soal tersebut, dari materi-materi tersebut kita akan Ibu stop share screen dulu ya. Gimana caranya? Oke, udah. Itu adalah materi-materi yang akan keluar. Mohon Anda perhatikan dengan seksama bagaimana pengerjaan tugas-tugas di Instagram, kemudian tugas-tugas esai. Oke. Nah, ada yang ingin ditanyakan tentang materi-materi yang Ibu sampaikan tadi? Apa Anda cukup paham dengan materi-materi yang telah Ibu sampaikan? Paham, Bu. Paham ya? Paham, Bu. Kemudian ini untuk semua tugas, untuk penilaian, Ibu akan memberikan penilaian mulai dari tugas Anda setiap pertemuan, ya. Kemudian karena kita ini setelah UTS, jadi Ibu fokus penilaiannya setelah UTS ya. Mungkin untuk ada yang ingin ditanyakan, boleh japri Ibu, kecuali tugas atau absen ya. Tugas dan absen hanya Ibu ladeni di WhatsApp group di jam kuliah. Oke. Sampai di sini ya. Kita akan lanjut untuk masuk ke Zoom kuliah umum. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Ya. Bu. Kalau begitu kita akhiri kuliah hari ini. Mungkin di pertemuan terakhir Ibu akan adakan simulasi untuk UAS atau langsung saja ke UAS, nanti diinfokan lagi di WhatsApp group. Oke. Ibu ini dulu ya. Oke. Oke. Nah, kita akhiri kuliah Zoom hari ini ya. Semoga di pertemuan terakhir ini bisa Anda pahami semua ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.